Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Siti Khadijah Siombing dengan NIM 0306191006, kemudian Cahya Hatia Ananda 0306191014, dan Yuni Lestari 03061933. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Learning Cycle 5E. Nah, sebelumnya kami akan membahas mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa yaitu model pembelajaran Learning Cycle 5E. Apa itu Learning Cycle 5E? Learning Cycle 5E merupakan tahap atau kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi yang harus dimiliki dalam pembelajaran dengan berperan aktif. Baiklah, dalam model pembelajaran Learning Cycle 5E terdapat 5 tahapan. Yang pertama, engagement, yang kedua, exploration, yang ketiga, explanation, yang keempat, elaboration, dan yang kelima, evaluation. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fase yang pertama yaitu engagement. Engagement merupakan fase di mana guru mencoba memusatkan perhatian siswa dan mengikut sertakan siswa ke dalam sebuah konsep baru, yaitu dengan cara memberikan gambaran materi yang dipelajari serta mengembangkan rasa ingin tahu terhadap siswa. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu exploration. Fase ini memberikan pengalaman yang nyata bagi siswa dan siswa diajak terlibat secara langsung pada fenomena atau situasi yang mereka selidiki. Pada tahapan exploration ini dapat dilakukan dengan cara guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian, fase yang ketiga yaitu explanation. Pada fase ini, siswa difokuskan pada aspek tertentu dari pengalaman mereka pada fase-fase sebelumnya, yaitu dengan cara siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan pemahaman konsep mereka. Selanjutnya yaitu ada fase elaboration. Pada fase ini, guru memfasilitasi siswa untuk dapat menerapkan konsep yang telah mereka peroleh, yaitu berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu fase evaluation. Pada fase ini, guru mencari tahu kualitas ketercapaian pemahaman siswa terhadap topik yang telah mereka pelajari. Nah, dalam fase ini dapat bersifat formal pada informal dan dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan membuat siswa merespon secara lisan atau tulisan. Nah, itulah sedikit materi mengenai Learning Cycle 5E. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak video berikutnya. Udah mulai. Assalamualaikum. Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Naomi? Alhamdulillah sehat, Bu. Kak Yuni apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat, Umi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, dan dipimpin oleh Kak Cahya. Pimpin ya, Kak. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin ya wa rasulah
Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Udah, Bu. Terima kasih Kak Cahya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada nggak yang tahu materi kita hari ini apa? Nggak tahu, Ada yang Bu. tahu nggak? Tidak, Bu. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai alat panca indera. Ada yang tahu alat panca indera itu apa aja? Mata, Ya, Bu. terus Terus, apa lagi? Ada 5. iya, Bu. Aduh, Bu. Apalagi, ayo Kak Yuni. Telinga, Bu. Iya, baru. Hidung. Iya. Mulut. Terus, Apa lagi? udah itu aja. Udah, Ibu lanjut ya. Macam-macam alat panca indera itu ada 5. Yang pertama, indera penglihatan. Yang kedua, indera pendengaran. Yang ketiga, indera pembau. Yang keempat, indera pengecap. Dan yang kelima, indera peraba. Nah, masing-masing dari macam-macamnya itu, penglihatan itu apa? Indera penglihatan. Ayo, Ya, Bu. apa fungsi penglihatan? Untuk melihat, Bu. Ya, betul, untuk melihat. Terus, dari fungsinya untuk melihat itu, ada lagi fungsinya yang lain, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian pada suatu objek, menyesuaikan cahaya yang masuk. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai media komunikasi. Setelah itu, dia ada juga itu strukturnya. Struktur mata itu ada yang tahu? Apa aja? Ada yang tahu struktur mata apa aja? Apa ya? Nah, Ibu jelaskan ya. Struktur mata itu dia yang pertama sklera. Sklera adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Sklera ini tersusun dari jaringan yang ikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Nah, yang kedua yaitu ada koroid. Koroid adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Nah, yang ketiga yaitu retina. Retina adalah bagian mata yang berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Yang keempat, lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Yang kelima, iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pupil adalah otot-otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau tertutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Yang keenam, makula. Makula adalah bagian mata yang tengahnya berfungsi sebagai penglihatan agar penglihatan itu dapat dilihat lebih jelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu kornea. Kornea adalah bagian mata yang berbentuk jaringan seperti kubah transparan. Selain itu, kornea berfungsi sebagai pembentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya yang datang dari luar. Nah, yang kedua tadi indera apa? Ingat?
Nah, yang kedua yaitu indera pendengar. Fungsi telinga apa coba? Ada yang tahu fungsi telinga? Tahulah. Untuk mendengar, Bu. Ya, untuk mendengar. Selanjutnya, fungsinya itu seperti mampu mendengarkan bunyi sebagai tempat untuk mempercantik diri. Kemudian ada juga dia struktur-strukturnya. Struktur yang pertama yaitu bagian luar. Yang kedua bagian tengah. Yang ketiga bagian dalam. Dan selanjutnya yang ketiga indera peraba atau kulit. Fungsi kulit yaitu bermanfaat bagi tubuh manusia. Selanjutnya, dapat juga sebagai tempat untuk mengeluarkan keringat. Yang kedua, sebagai tempat penimbun lemak. Yang ketiga, sebagai pengatur suhu tubuh. Yang keempat, sebagai tempat terbentuknya vitamin. Kemudian, terdapat struktur yang ada pada kulit. Yang pertama, epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan malpik. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkelupas. Kemudian dapat digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Sementara itu, lapisan malpik adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan gemirnatifum. Selain itu, di lapisan malpik terdapat kandungan pigmen melanin yang dapat memberikan warna pada kulit. Yang kedua, dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang ketiga, hipodermis. Yaitu lapisan paling dalam pada kulit manusia yang disebut dengan hipodermis dan yang berada di bawah lapisan dermis. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu indera pencium atau hidung. Adapun fungsi dari hidung yaitu ada 3. Yang pertama sebagai alat pernapasan, mampu mencium bau dan menyaring udara. Kemudian yaitu ada juga sebagai alat pernapasan, mencium bau, menyaring udara. Lalu terdapat juga struktur-struktur yang ada pada indera pencium, yaitu yang pertama rongga bagian dalam, yang kedua rongga bagian atas, yang kelima yaitu terdapat indera pengecap atau lidah. Adapun fungsi lidah yaitu seperti sebagai perasa, membolak-balikkan makanan, dan pembentuk huruf. Kemudian ada juga dia strukturnya, yaitu pada struktur ini, reseptor khusus ini sangat berhubungan dengan rangsangan-rangsangan kimia. Pada reseptor ini, permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium dan di dalam reseptor khusus terkandung kelenjar lendir dan tunas pengecap. Udah ngerti sama yang Ibu sampaikan tadi? Sudah, Bu. Nah, ini Ibu ada bagikan kelompok ya, didengar nama-namanya. Baik, Bu. Kelompok pertama, Kak Cahya Hatia. Ya, Kak Cahya ya. Bu. Ingat ini apa yang mau dicari. Ntar Ibu buka dulu ini. Kak Cahya tugasnya mencari bagian-bagian hidung. Baik, Bu. Kak Yuni di kelompok 2, tugasnya mencari bagian-bagian mata dan fungsinya. Udah ngerti sama tugasnya? Tugas kelompoknya? Bu.
Ya, Ibu tunggu 5 menit ya. Dikerjakan. Ya, Bu. Sudah siap, Bu. Udah siap? Siapa Udah, ini yang Bu. mau maju duluan? Cahya, Bu. Ya, dipersilahkan untuk Kak Cahya. Ya. Bagian-bagian hidung yang pertama ada lubang hidung. Fungsinya untuk keluar masuknya udara. Yang kedua, rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Yang ketiga, selaput lendir mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan berbagai indera pembau. Yang keempat, seraput saraf. Seraput saraf ini mempunyai fungsi untuk mendekati zat kimia yang ada pada udara pernafasan. Yang kelima, saraf pembau. Saraf pembau ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bau ke bagian otak. Itu, Bu, jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Cahya yang udah menjawab dari soal yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan Kak Yuni dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mata beserta fungsinya. Yang pertama itu ada kornea mata. Fungsinya itu untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua, lensa mata. Fungsinya untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga, iris. Fungsinya untuk mengatur banyak sedikit sebuah cahaya yang fungsinya sebagai saling masuk sebuah cahaya. Yang kelima, retina. Fungsinya untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Kemudian otot mata. Fungsinya itu untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Dan yang terakhir, saraf mata. Fungsinya itu untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Kak Yuni Lestari. Nah, dari yang kakak katakan tadi, itu semuanya betul. Seperti yang dikatakan Kak Cahya tadi, bagian-bagian dari hidung itu ada 5. Yang pertama, lubang hidung yang mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Yang kedua, rambut hidung yang mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Yang ketiga, selaput lendir yang mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau yang mempunyai fungsi untuk mendekati zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Nah, yang terakhir ini saraf pembau yang mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bau ke bagian otak. Nah, adapun seperti yang disampaikan oleh Kak Yuni tadi mengenai bagian-bagian mata dan fungsinya, yaitu yang pertama ada kornea mata yang mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Adapun yang kedua yaitu lensa mata yang mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh pada lensa mata. Yang ketiga yaitu iris. Iris yang mempunyai fungsi untuk mengatur banyak atau sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, pupil. Pupil mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Yang kelima, retina. Retina yang mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Nah, yang keenam yaitu otot mata yang mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Dan yang terakhir saraf mata, yaitu yang mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak.
Nah, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 5 macam-macam alat panca indera. Yang pertama, indera penglihatan. Yang kedua, indera pendengar. Yang ketiga, indera pembau. Yang keempat, indera pengecap. Dan yang kelima, indera peraba. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ada kasih tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Tugasnya itu masing-masing siswa mencari bagaimana cara merawat dari macam-macam alat indera itu. Ngerti maksudnya? Ngerti, Bu. Ibu. Ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Baik, Bu. Minggu depan Ibu kumpul tugasnya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.